Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir As-Sa'di, yaitu yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan kita lanjutkan pembahasan tafsir, yaitu ayat yang ke 32 atau 33 hingga 55 sampai pada ayat yang ke 47, sampai pada ayat yang ke 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya bagaimana mungkin aku memiliki anak sedangkan aku tidak pernah disentuh seorang pun. Maksudnya Maryam tidak memiliki suami, bagaimana mungkin bisa memiliki anak? Berkata al-muallif rahimahullah, wa hadza minal umuril mustaghrabah, dan ini termasuk di antara perkara yang aneh, gharib, perkara yang aneh. Tidak ada ceritanya secara normal wanita bisa memiliki anak tanpa suami, tanpa disentuh seorang laki-laki pun. Maka Allah berfirman, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Liyu'allimal ibada, agar Allah memberitahukan kepada hamba-hamba, annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Ia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu la mumani'a li iradatihi, dan bahwasanya tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi, meskipun itu hal yang aneh menurut manusia. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kisah Maryam sebagai bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimuhul kitaba. Apabila Allah memutuskan suatu urusan, maka sesungguhnya Allah akan berkata padanya, kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi. Dan ia juga mengajarkan al-kitab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi segala sesuatu kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah sudah mengatakan kun, maka akan terjadi. Ya. Kemudian ai jinsul kutubi as-sabiqah, yaitu Allah telah mengajarkan kepadanya, yaitu kepada anaknya Maryam yang nanti akan lahir, yaitu Nabi Isa alaihissalam, jinsul kutubis sabiqah, jenis kitab-kitab terdahulu, wal hukmu bainan nasi wa yu'tihin nubuwah, dan juga Allah akan memberikan hukum di antara manusia. Maknanya Nabi Isa akan menjadi hakim yang memutuskan hukum bagi manusia, dan juga Allah akan memberikan kepadanya an-nubuwah, kenabian. Wa yaj'aluhu rasulan ila bani Israel, dan Allah juga akan menjadikannya sebagai rasul, nabi, utusan kepada Bani Israel. Wa yu'ayyiduhu bil ayatil bayyinat, Allah akan yaitu kuatkan, kokohkan dengan ayat-ayat yang jelas, wal adillatil qahirah, dan dalil-dalil yang kuat, haitsu qal, di mana Allah berfirman, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada kalian ayat dari Tuhan kalian, tadullukum anni rasulullahi haqqan, yang menunjukkan pada kalian bahwa aku, yaitu Nabi Isa, adalah utusan Allah yang hak. Nabi Isa adalah utusan Allah yang hak. Taib. Ya. Dan Allah kemudian menyebutkan apa di antara dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa yang menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Wadzalika, yang demikian itu, anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit thair, aku akan menciptakan untuk kalian dari tanah liat suatu berbentuk burung, tanah liat yang dibentuk seperti burung. Fa anfukhu fihi, lalu aku akan tiupkan sesuatu padanya, fayakunu tayram biidnillah, maka akan menjadi burung dengan izin Allah. Ya, ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan burung yang terbuat dari tanah liat secara hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat. Ya, meskipun di sini Nabi Isa mengatakan aku yang menciptakan, maka ini yang nampak pada mata manusia, tetapi hakikatnya pencipta sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa ubrihul akmah, aku juga yaitu menyembuhkan orang yang buta. Wa huwa mamsuhul ainain, al-akmah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu orang yang cacat kedua matanya, buta. Alladzi faqada basarahu, yang ia kehilangan pandangannya, wa ainaihi, dan kedua matanya. Wal abrasa, aku juga menyembuhkan penyakit kulit, penyakit sopak. Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Nabi Isa alaihissalam menyebutkan beliau menciptakan, menghidupkan, menyembuhkan, ini sebagai sebab, artinya yang menjadi sebab. Pada hakikatnya yang menghidupkan, yang menyembuhkan, dan yang menciptakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan menghidupkan, menciptakan, menyembuhkan, ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia.
Dan tetap saja Nabi Isa alaihissalam menyebut ini dengan izin Allah, yang menunjukkan bahwa beliau bukan pencipta sesungguhnya. Beliau tidak akan mungkin bisa melakukannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalik, sesungguhnya yang demikian itu, al-mazkur, yang telah disebutkan, la ayatan lakum in kuntum mu'minin, adalah tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dukungan dari Allah untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Jadi ini hanya sebagai perantara. Mukjizat itu bukan tujuan utama Allah mengutus rasul. Mukjizat adalah salah satu bentuk dukungan dan bukti dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu intinya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, mengajak umat untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya. Jadi mukjizat itu bukan tujuan utama. Tujuan utama apa? Umat ini mau mengikuti Rasul. Nah, supaya umat percaya bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, maka Allah berikan mukjizat. Sebagaimana makna secara bahasa mu'jiz yang melemahkan. Ya. Jadi mukjizat itu maknanya melemahkan musuh, melemahkan orang-orang yang menentang. Ketika orang-orang menentang, mendustakan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, maka Allah berikan tanda yang bisa melemahkan mereka. Ya. Ketika mereka telah melihat mukjizat tersebut, maka mereka menjadi lemah di mata manusia. Nah, jadi ini semua sekali lagi adalah tanda bagi kalian, wahai umat Nabi Isa, tanda bahwa Nabi Isa betul-betul utusan Allah. Karena mustahil manusia biasa bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan, bisa menciptakan ya benda makhluk hidup dari benda mati. Ya. In kuntum mu'minin, namun ini jika kalian mau beriman. Artinya jika kalian tidak beriman, ya ini kembali kepada kalian. Kemudian wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Mukjizat ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa sebagai pembenar apa yang datang sebelumnya dari Taurat. Artinya di dalam kitab Taurat itu ada keterangan tentang diutusnya Nabi Isa. Ya. Di dalam kitab Taurat itu ada keterangan tentang diutusnya Nabi Isa. Ada di kitab mereka. Dan itu terbukti dengan diutusnya Nabi Isa seperti yang mereka lihat saat itu. Ya, itu yang dimaksud dengan musaddiqan, pembenar, bukti nyata. Apa yang tercantum di dalam kitab Taurat sekarang telah terbukti di depan mata mereka. Fa ayyadahu Allahu bi jinsaini minal ayati wal barahinil khawariqil mustaghribah atau al mustaghrabah.
Maka ayat Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan Nabi Isa dengan dua jenis dari ayat-ayat dan bukti-bukti yang di luar kebiasaan manusia yang aneh, allati la yumkinu li ghairil anbiya al-ityanu biha, yang tidak mungkin selain para nabi melakukannya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, pasti ini dilakukan oleh para nabi, pasti ini dilakukan oleh utusan Allah. Warisalatu wad da'watu wad din, atau warisalati, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan Nabi Isa dengan risalah, wad da'wah, dakwah, wad din, agama, alladzi jaa bihi, yang beliau datang dengannya, wa annahu dinut Taurah wa dinul anbiya'is sabiqin, dan itu adalah agama Taurat dan agama para nabi sebelumnya. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu meneruskan ajaran kitab Taurat sebelumnya. Wa hadza akbarul adillati ala sidqis sadiqin, dan ini adalah dalil terbesar atas kejujuran orang-orang yang jujur. Maknanya Nabi Isa alaihissalam betul-betul termasuk orang yang jujur, karena dibuktikan dengan dua jenis ayat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Allah alam bisawab. Ayat yang pertama yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, bisa menghidupkan, bisa menciptakan, bisa menyembuhkan. Dan mukjizat yang kedua yaitu dari kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang akan diutusnya Nabi Isa alaihi assalam. Atau juga bisa masuk di dalamnya adalah risalah dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa meneruskan kitab Taurat sebelumnya. Kemudian fa innahu law kana minal kadzibin, sesungguhnya kalau seandainya Nabi Isa termasuk orang-orang yang berdusta, la khalafa ma ja'at bihi rusulu, maka tentu beliau akan menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Para rasul sebelumnya yang telah Allah utus membawa risalah sesuai dengan kitab sebelumnya itu Taurat. Kalau seandainya Nabi Isa ini dusta, maka tentu akan menyelisihi apa yang dibawa para rasul sebelumnya. Walanaqadhahum fi usulihim wa furu'ihim, dan tentu Nabi Isa akan menyelisihi mereka, menyelisihi para rasul, baik di dalam usul, ya, prinsip agama, wa furu'ihim, dan cabang-cabangnya. Fa'ulma bidzalik annahu Rasulullah, maka ketika tidak dijumpai pertentangan, bahkan justru saling mendukung apa yang terdapat di dalam kitab Taurat sama persis dengan apa yang diseru oleh Nabi Isa alaihissalam, agama para nabi terdahulu sesuai dengan agama yang Nabi Isa menyeru kepadanya, maka diketahui dengan hal tersebut annahu Rasulullah, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Wa anna ma ja'a bihi haqqun la raiba fi, dan apa yang beliau datang dengannya, yaitu apa yang beliau bawa adalah hak, kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang sangat mudah dicerna oleh akal. Mereka Bani Israel telah mengetahui ajaran agama mereka berdasarkan isi kitab mereka. Mereka faham betul, ya, ajaran agama mereka berdasarkan
isi kitab mereka yang telah diajarkan turun-temurun oleh nabi-nabi mereka sejak zaman Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya yang Allah tidak sebutkan nama-nama mereka secara terperinci. Ya. Lalu datanglah seorang yang mengaku sebagai nabi. Awalnya mereka tidak percaya, butuh bukti, maka dibuktikan dengan mukjizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ini bukti pertama. Dan bukti yang kedua, ajaran yang disampaikan sama persis dengan apa yang tertera di kitab Taurat, kitab mereka sendiri. Maka ketika dua hal ini terkumpul pada Nabi Isa alaihissalam, harusnya tidak ada penentangan dan penolakan. Harusnya. Kurang jelas apa buktinya. Karena mustahil orang biasa bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Dan mustahil seorang yang bukan nabi, bukan rasul itu mengajarkan sesuatu yang sama dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau seandainya Nabi Isa itu dusta, dia bukan nabi dan rasul, katakanlah untuk mukjizatnya mungkin beliau bisa dituduh sebagai seorang penyihir. Oke. Nah, dia penyihir makanya bisa gini bisa gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan ajaran yang Nabi Isa bawa? Kok bisa sama dengan Nabi Musa? Kebetulan sama? Mustahil. Dari mana bisa tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang persis dengan yang tercantum di dalam kitab Taurat kalau seandainya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sedangkan sebelum Nabi Isa alaihissalam terputus para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Dan di antara mereka juga sudah pernah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah, ya justru dibunuh oleh umatnya sendiri. Di antara para nabi dan rasul setelah Nabi Musa alaihissalam ada yang dibunuh oleh umat mereka sendiri. Maka Nabi Isa datang membawa risalah ajaran agama yang sama persis dengan apa yang mereka dapatkan di dalam kitab mereka Taurat, apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul mereka, maka bisa dipastikan ini berasal dari sumber yang sama. Sebagaimana Nabi Musa mendapatkan Taurat dari Allah, maka Nabi Isa pun juga mendapatkan Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk mendustakan Nabi Isa. Naam. Wa aidan faqauluhu, dan juga maka firman Allah, wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan aku akan halalkan bagi kalian sebagian apa yang telah diharamkan atas kalian. Ini masih ucapan Nabi Isa. Ya. Ai li ukhaffifa ankum ba'dal asar wal aghlal, yaitu aku akan berikan keringanan bagi kalian sebagian beban-beban dan sebagian belenggu-belenggu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagian keringanan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mana sebelumnya syariat itu cukup berat. Ya. Jadi dulu Allah mengharamkan sesuatu kepada Bani Israel, namun dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam itu diringankan. Ini juga sebagai bukti kalau Nabi Isa betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin ya selain Nabi itu bisa memberi keringanan atas beban-beban yang dulu berat
dipikul oleh umat sebelumnya. Dan mereka tahu, ya, mereka tahu syariat tertentu berat bagi mereka. Tiba-tiba Nabi Isa datang dan mengatakan, aku akan berikan keringanan. Ya, ini mustahil ya dilakukan selain Nabi. Taib. Kemudian fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa pun berkata, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah, ini antara pesan utamanya. Jadi sekian banyak penjelasan tentang kenabian atau kebenaran kenabian Nabi Isa, itu tujuannya ini, yaitu mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah, untuk mentaatinya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Karena sesungguhnya sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka sembahlah Ia. Ini intinya. Kalau kalian sudah meyakini, mempercayai bahwa aku adalah utusan Allah, maka sekarang saatnya kalian mentaatiku. Aku ajak kalian untuk bertakwa kepada Allah. Aku seru kalian untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, karena Tuhanku dan Tuhan kalian sama, maka sembahlah Ia semata. Wa hadza ma yad'u ilaihi jami'ur rusul. Dan ini adalah yang diseru oleh seluruh para rasul. Yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, jadi termasuk Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah justru untuk mentauhidkan Allah. Namun sangat disayangkan, umatnya Nabi Isa alaihissalam justru menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Dan Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Nabi Isa berlepas diri dari kesyirikan mereka yang menganggap Tuhan ada tiga, ya. Padahal Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam tujuannya ini, fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ya, sembahlah Allah semata, bertakwalah kalian kepada Allah, taati aku, Tuhanku dan Tuhan kalian itu sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diseru oleh seluruh para nabi dan rasul, ya, ibadatullahi wahdah la syarika lahu wa ta'atuhum, ya, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan mentaati mereka, mentaati para rasul. Wa hadha huwa siratul mustaqim. Dan ini adalah jalan yang lurus, alladzi man yaslukuhu, yaitu siapa yang menempuhnya, menempuh jalan yang lurus ini, awsalahu ila jannatin na'im, maka Allah akan sampaikan ia ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Pada akhirnya tauhid ini yang menjadi sebab seseorang masuk surga. Fahina idin, maka tatkala itu, ya, ketika itu setelah Nabi Isa alaihissalam menjelaskan dengan gamblang ajaran yang beliau bawa dengan bukti-bukti yang nyata, maka saat itu ikhtalafat ahzabu bani Israil fi Isa, ada perselisihan antara golongan-golongan dari Bani Israel menyikapi Nabi Isa alaihi salam. Faminhum man amana bihi wattaba'ah wa minhum man kafara bihi wa kadzdzabah. Maka di antara mereka, di antara Bani Israel, ada yang beriman kepada Nabi Isa dan mengikutinya.
Namun ada di antara mereka yang kufur kepada Nabi Isa dan mendustakannya. Ya, warama ummahu bil fahisyati, dan menuduh ibunya dengan keji, kal yahud, dan sekelompok Bani Israel ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada isyarat bahwa kelompok Bani Israel itu banyak. Kelompok Bani Israel itu banyak. Yang beriman kepada Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Isa, ada sekelompok dari mereka. Dan yang mendustakan Nabi Isa dan menuduh ibunya Maryam binti Imran melakukan perbuatan keji, itu adalah Bani Israel dari golongan orang Yahudi. Ya. Nah, jadi ada pertentangan di antara kelompok Bani Israel. Kemudian falamma ahassa Isa minhumul kufr, maka ketika Nabi Isa merasakan di antara mereka ada yang kufur, wal ittifaq ala raddi da'watihi, dan sepakat untuk menolak dakwahnya, qala, maka Nabi Isa berkata, nadiban li Bani Israil ala mu'azaratih, menyeru kepada Bani Israel untuk mendukungnya. Man ansari ilallah, siapakah yang menjadi penolongku di jalan Allah? Qala al-hawariyun, maka orang-orang Hawari mengatakan, nahnu ansarullah. Al-hawariyun itu adalah al-ansar dalam bahasa Arab, para penolong. Jadi al-hawariyun itu maknanya adalah al-ansar, para penolong. Nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengikut setia Nabi Isa yang akan mendukung dan menolong Nabi Isa alaihissalam, yang disebut dengan al-hawariyun, ya, dan juga bisa disebut dengan Nasara, dari kata apa? Nasara, ansar, maknanya mulia. Nasara, para penolong, ya. Nasraniyun, seorang penolong Nabi Isa alaihissalam. Itu mengatakan di dalam ayat ini, washhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah muslimun. Loh, berarti Islam sudah ada sejak zaman dahulu. Muslim kan orang yang beragama Islam. Secara agama, nama agama yang dikenal memang belum ada di zaman Nabi Isa, agama Islam. Tetapi secara makna, Islam itu maknanya berserah diri, ya. Jadi orang-orang Nasara mengatakan bi anna muslimun, kami adalah orang Islam, maknanya kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kami patuh kepada Allah. Disuruh taat kepada Nabi Isa, kita taat. Disuruh menolong Nabi Isa, kita tolong. Disuruh mendukung Nabi Isa, kita dukung, ya. Jadi Islam itu bahasa universal, dalam artian maknanya sama dengan namanya, ya. Kalau sekarang memang sudah menjadi nama agama tersendiri. Ada Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha,
Dari sekian agama, salah satu agama itu Islam. Ya. Di zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada nama secara khusus agama tertentu itu Islam. Tetapi makna dari Islam itu sendiri sudah ada semenjak zaman dahulu. Karena makna Islam itu berserah diri. Jadi bisa kita katakan seluruh agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul, maka mereka itu memiliki makna Islam. Ada sisi keislaman di dalam mereka, di dalam ajaran mereka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-anbiya ikhwatun li'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu mereka berbeda ibu, ya. Mereka adalah saudara seayah, karena turunan Nabi siapa? Adam. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Agama mereka satu. Ya. Jadi seluruh agama yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, maka ada ruh Islam di dalamnya. Islam dalam artian berserah diri. Berserah diri kepada Allah, patuh atas perintahnya dan tunduk terhadap aturannya. Maka orang-orang Hawariyun mengatakan bi anna muslimun, kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa hadza min minnatillahi alaihim wa ala Isa, dan ini di antara karunia Allah kepada mereka, kepada para Hawariyun dan kepada Isa. Haitsu alhama haula'il hawariyin al-iman bih, karena Allah telah mengilhamkan kepada mereka para Hawariyin iman kepada Isa. Ya. Jadi ketika Nabi Isa bertanya, siapa yang mau menolongku di jalan Allah, maka orang-orang Hawariyun mereka yang menyanggupinya. Dan ini adalah ilham dari Allah, taufik dari Allah, yaitu beriman kepada Nabi Isa wal inqiyada li ta'atihi, dan patuh terhadap dan tunduk di dalam mentaatinya, wan nusrata li rasulihi, dan menolong rasulnya. Kemudian Allah berfirman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Orang-orang Hawariyun mengatakan, wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul. Wa hadzal tizamun tamun lil imani bi kulli ma anzalallah wa li ta'ati rasulih, dan ini adalah konsekuensi yang sempurna, sikap yang sempurna dari keimanan pada setiap apa yang Allah turunkan dan ketaatan pada rasulnya. Ya. Jadi iman itu terkadang harus diikrarkan, harus diucapkan dengan jelas. Di sini kaum Hawariyun ya membela Nabi Isa dan berikrar bahwa kami beriman terhadap apa yang Allah turunkan dan kami juga mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang bersaksi, yaitu lakal wahdaniyah, laka bil wahdaniyah, bagimu ya Allah keesaan, wali nabiyyika bir risalah, dan bagi nabimu yaitu risalah, yang membawa risalah, walidinika bil haqqi was sidqi, dan bagi agamamu agama yang benar dan jujur. Saksikan ya Allah, ya, catatlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang Esa
bahwa nabi yang engkau utus membawa risalah dan agama ini adalah agama yang benar. Nah, ini sikap dari Al-Hawariyun, para penolong Nabi Isa alaihi assalam. Nah, wa amma man ahassa Isa minhumul kufra, adapun golongan yang Nabi Isa merasa mereka itu kufur, wahum jumhuru Bani Israel, dan mereka adalah kebanyakan dari Bani Israel. Dan tadi sudah kita sampaikan, yang menentang Nabi Isa dari kalangan Bani Israel itu adalah kelompok Yahudi, dan mereka ternyata mayoritas. Yang beriman kepada Nabi Isa sedikit, yang menolong Nabi Isa segelintir. Yang paling banyak, yang dominan justru yang menolak, yang mendustakan, menuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang keji, khususnya ibunya, ya, dituduh berzina karena nggak punya apa, suami, kok punya anak. Nah, fa innahum makaru, maka orang-orang Bani Israel mayoritas dari mereka berbuat makar bi Isa, terhadap Nabi Isa. Wa makarallahu bihim, maka Allah pun membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, tipu daya. Dan di sini di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan tentang makar. Makar ini kalau berdiri sendiri maka ia adalah sifat negatif. Berbuat makar, berbuat tipu daya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan makar. Apakah berarti Allah memiliki sikap atau sifat negatif, sifat kurang? Sedangkan yang kita yakini, Allah memiliki nama yang indah dan sifat yang mulia. Maka perlu kita perhatikan sekali lagi, makar kalau dia berdiri sendiri, ya, kalau dia yang memulai maka negatif. Namun kalau reaksi atau balasan maka menjadi positif. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat makar terlebih dahulu. Mereka yang membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yaitu pembuat makar, maka maksudnya Allah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Jadi kalau Allah tidak membalas, maka justru Allah memiliki sifat kurang. Mereka berbuat tipu daya, tapi Allah biarkan, justru sifat kurang. Tapi ketika Allah membalas tipu daya mereka, maka ini sifat yang mulia. Namun kita tidak boleh mensifati Allah dengan makir. Tidak boleh secara mutlak, tidak boleh kita sebut Allah pembuat makar. Ya. Tapi kalau Allah membalas makar boleh. Dan itu yang lebih baik di dalam menerjemahkan. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik pembalas makar mereka. Wallahu alam. Naam. Fattafaqu ala qatlihi wa salbihi wa syubbiha lahum shibhu Isa. Apa makar mereka? Makar dari orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang dominan, yaitu yang paling banyak, mayoritas mereka. Mereka bersepakat untuk membunuhnya. Membunuh siapa? Nabi Isa, dan mensalibnya. Maka Allah menyerupakan di hadapan mereka seorang yang serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Faqabadu ala man syubbiha lahum bihi, maka mereka pun menangkap orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa qala Allahu li Isa, dan Allah berfirman kepada Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya
wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ya, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menyelamatkan Nabi Isa dari orang-orang Bani Israel yang ingin untuk membunuhnya. Dengan cara Allah akan mengangkatnya. Ya. Allah akan mengangkatnya. Dan Allah akan mewafatkannya, namun wafat sementara. Ya. Karena apa? Nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali di akhir zaman, sebagaimana yang telah kita ketahui berdasarkan yaitu hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Isa, inni mutawaffika, aku akan wafatkan dirimu, itu wafat sementara. Wa rafi'uka ilayya, mengangkatmu di sisiku. Dan Allah Maha tahu, dan Allah Maha kuasa. Allah Maha kuasa. Jangankan Nabi Isa yang Allah wafatkan sementara, Ashabul Kahfi, orang-orang yang terperangkap di gunung, di gua, mereka tertidur lama selama puluhan tahun. Ya, bangun-bangun mereka masih hidup, meskipun makanan mereka sudah busuk dan sudah basi. Ini Allah Maha Kuasa. Ya, apalagi seorang nabi yang Allah berikan mukjizat padanya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara rentetan-rentetan mukjizat yang Allah berikan, diawali pada keluarga Imran. Ya, diawali pada keluarga Imran. Masih ingat awalnya gimana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah mulia yang sulit dijangkau oleh akal manusia pertama kali saat apa pada keluarga Imran? Istrinya, kenapa istrinya? Izinnya bernazar kalau memiliki anak maka akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Nazarnya anak laki-laki. Inginnya anak laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan anak perempuan. Taib, dari segi usia disebutkan enggak dulu itu? Dari segi usia. Zakaria ya yang tua ya. Nah, adapun istri Imran tidak disebutkan apakah dia itu sudah tua atau masih bisa mengandung. Makanya di awal pembahasan ayat ini ya, Syekh As-Sa'di mengatakan wa kaifa tasalsala min hadhil buyutil fadilah, dan betapa turun menurun ya, tasalsala silsilah ya, turun menurun keutamaan dari keluarga yang mulia ini, dimulai dari istrinya Imran tadi. Nah, jadi diawali dengan nazarnya dari istri Imran kepada Allah, lalu nazar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian farafa'ahu Allahu ilaihi,
Setelah Allah mengatakan kepada Nabi Isa, aku wafatkan dirimu dan aku angkat dirimu kepadaku dan aku sucikan dirimu dari orang-orang kafir, maka Allah pun mengangkatnya. Wa tahharahu minal ladzina kafaru, Allah sucikan ia dari gangguan orang-orang kafir. Wa salabu man qataluhu, dan mereka mensalib orang yang mereka bunuh, dhannina annahu Isa, mereka menyangka itu Nabi Isa. Ya, jadi mereka mensalib orang yang serupa dengan Nabi Isa, namun mereka mengira itu Nabi Isa. Wa ba'u bil ismi al azim, maka perbuatan mereka itu kembali pada dosa yang besar. Artinya meskipun itu bukan Nabi Isa, melakukan pembunuhan dan penyaliban kepada orang yang tidak bersalah itu dosa besar. Ya. Jadi mereka melakukan dosa besar, di sisi lain mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nabi Isa selamat, ya, dan mereka tidak mendapat apa-apa, dan mereka juga mendapatkan dosa. Wa sayanzilu Isa bin Maryam fi akhir hadhil ummah, dan Nabi Isa bin Maryam akan turun pada umat ini, di akhir umat ini, umatnya Rasulullah SAW, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil, yaqtulul khinzira, yang akan membunuh babi, wa yaksirus saliba, mematahkan salib-salib, wa yattabi'u ma ja'a bihi Muhammadun, dan akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamul kadzibun ghururahum wa khida'ahum, maka orang-orang yang berdusta itu akan mengetahui keterpedayaan mereka dan ketertipuan mereka. Wa annahum maghrurun makhdu'un, sehingga mereka orang yang terperdaya dan tertipu. Ya. Jadi nanti di akhir zaman mereka akan melihat dengan kepala mereka. Maksudnya siapa? Keturunan Bani Israel yang mengaku telah menyalib Nabi Isa dan membunuh Nabi Isa. Dan Allah alam bisawab, menurut penjelasan dari al-muallif rahimahullah, harusnya keturunan ini ada nanti. Keturunan mereka ini ada. Ya. Karena di sini beliau mengisyaratkan mereka orang yang berdusta tadi itu akan menyadari kalau mereka telah tertipu dan terperdaya. Ketika apa? Ketika Nabi Isa Allah turunkan, lalu membunuh babi, mematahkan salib, dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika mereka melihat itu terjadi, mereka baru merasa kita tertipu. Maksudnya apa? Nenek moyang kita dahulu. Jadi ini mengisyaratkan bahwa para pembunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu memiliki anak keturunan, dan mereka sampai saat ini masih memiliki keyakinan yang disalib Nabi Isa, yang dibunuh Nabi Isa. Ya, dan ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, nanti di akhir zaman mereka akan kaget, ternyata Nabi Isa masih hidup dan memiliki misi membunuh babi, mematahkan salib, dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Nabi Isa, mengikutimu wahai Nabi Isa, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ya, Allah akan jadikan para pengikut Nabi Isa itu berada di atas orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Ya, orang-orang kafir berada di neraka
para pengikut Nabi Isa berada di surga. Jelas posisi yang jauh berbeda. Al-muradu biman ittaba'ahu, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, at-ta'ifatul lati amanat bihim, yaitu kelompok yang beriman kepadanya. At-ta'ifatul lati amanat bihi, ya, kelompok yang beriman kepadanya. Wa nasarahumullahu ala man inharafa an dinih, dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka dari orang-orang yang menyimpang dari agamanya Isa, yaitu al-hawariyun tadi, segelintir orang tadi, sekelompok orang tadi. Ya, itulah yang dimaksud orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Thumma lamma ja'at ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakanu hum atba'ahu haqqa, maka mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ya, fa ayyadahumullahu, maka Allah memberi pertolongan pada mereka, wa nasarahum, Allah memberikan dukungan pada mereka, alal kuffari kullihim, atas orang-orang kafir seluruhnya. Wa azharahum bid-dinil ladzi ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan memenangkan mereka dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi al-ayah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan kalian khalifah di muka bumi. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para pengikut Nabi Isa yang sesungguhnya, mereka juga akan memiliki keturunan, dan siapa di antara keturunan mereka yang ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau beriman, maka mereka masuk pada golongan ini, yaitu golongan alladzina taba'uka fawqa alladzina kafaru. Allah akan jadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa di atas orang-orang kafir. Ya, jadi pengikut Nabi Isa yang sesungguhnya itu juga harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini. Tidak ada pilihan bagi umat-umat sebelumnya yang telah mendengar tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, melainkan mereka harus mengikuti beliau. Ya. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa tapi tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, maka itu hanya klaim semata. Sebenarnya mereka tidak mengikuti Nabi Isa. Ya, mereka tidak benar-benar mengikuti Nabi Isa, karena pengikut Nabi Isa yang sesungguhnya akan senantiasa taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa telah menyampaikan kepada umatnya, akan datang seorang Rasul setelahku. Bahkan secara spesifik disebutkan namanya siapa? Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, Nabi Isa memberikan kabar akan datang seorang Rasul setelahku namanya Ahmad. Nah, kalau kalian mengaku pengikut Nabi Isa, ikutilah Nabi Ahmad tersebut, maka kalian akan masuk di antara golongan yang Allah jadikan kalian di atas orang-orang kafir. Naam. Walakinna hikmatallahi adilatun, tetapi hikmah Allah itu adil. Fa inna haqtadat anna man tamassaka bid-din, karena sesungguhnya yang menjadi tuntutan atau yang menjadi konsekuensi
bahwa siapa yang berpegang dengan agama ini, nasarahullahu an-nasral mubina, maka Allah akan menolongnya dengan pertolongan yang nyata. Wa anna man taraka amrahu, dan siapa yang meninggalkan perintahnya, wa nahyahu, dan larangannya, wa nabadha syar'ahu, membuang syariatnya, wa tajarra'a ala ma'asihi, dan lancang berbuat maksiat kepada Allah, innahu yu'aqibuhu, maka Allah akan menghukumnya. Wa yusallitu alaihi al-a'da'a, dan Allah akan menguasakan padanya musuh. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha, yaitu mulia lagi maha bijaksana. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, dan sebaliknya Allah akan memberikan kehinaan bagi orang-orang yang mencampakkan agamanya. Dengan cara apa? Allah akan kuasakan musuh atas mereka. Ya, jadi kehinaan dengan dikuasainya orang-orang yang mengaku beriman itu disebabkan karena mereka meninggalkan agama mereka, dan ini berlaku hingga saat ini dan terbukti ketika umat Islam telah melakukan berbagai macam larangan-larangan. Idza tabayatum bil inah, jual beli inah, riba, wa akhadtum adnabal baqar, ridha dengan atau memegang buntut sapi, ya, waraditum bizar'i, ridha dengan pertanian, wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad, intinya larut dalam urusan dunia, sibuk dalam urusan dunia, sama sekali tidak mau kembali kepada agama, ya, maka Allah akan menjadikan kalian hina, ya. Sallallahu alaikum zullan, Allah akan timpakan kehinaan pada kalian. La yanzi'u ankum, Allah tidak cabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini sudah menjadi sunnatullah. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi mencampakkan agamanya, maka Allah akan timpakan kehinaan. Dan sebaliknya, orang-orang yang menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Naam. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kemudian kepadakulah kalian akan kembali, dan aku akan hukum, yaitu memutuskan hukum di antara kalian pada apa yang kalian perselisihkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Faqad bayyana ma yaf'aluhu bihim, maka sungguh Allah telah menjelaskan apa yang Allah perbuat terhadap mereka, yaitu orang-orang kafir. Faqal, Allah berfirman, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maka adapun orang-orang kafir, maka aku akan siksa mereka dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memiliki penolong sedikit pun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan sempurnakan pahala mereka, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa hadzal jazaa'u 'amun likulli man ittasafa bihadhil awsaf, dan balasan ini umum bagi setiap yang tersifati dengan sifat-sifat ini, min jami'i ahlil adyanis sabiqah, dari seluruh pemeluk agama terdahulu. Pokoknya agama apapun, ya,
dari agama-agama yang terdahulu, kalau beriman dan beramal soleh maka Allah beri pahala. Dan di zaman Yahudi juga ada orang yang beriman dan beramal soleh. Di zaman Nasara juga ada, di zaman Nabi Daud juga ada, di zaman nabi-nabi terdahulu yang tidak disebutkan identitas mereka secara yaitu khusus, pokoknya yang beriman kepada Allah maka ia akan mendapat pahala yang sempurna. Dan sebaliknya orang-orang kafir di zaman nabi manapun maka mereka akan dihukum dengan siksa yang pedih. Tsumma lamma ba'atsa sayyidal mursalin, kemudian ketika Allah utus sayyidal mursalin, yaitu pemimpin para rasul, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa nasakhat risalatuhu ar-risalati kullaha, dan risalah nabi terakhir menghapus risalah-risalah sebelumnya seluruhnya, wa nasakha dinuhu jami'al adyan, dan agamanya, agama nabi terakhir menghapus seluruh agama-agama terdahulu, saral mutamassiku bi ghairi hadatin minal halikin, maka jadilah orang yang berpegang teguh dengan selain agama ini termasuk orang-orang yang binasa. Artinya dulu di zaman Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang taat, yang beriman, yang patuh, yang beramal soleh, maka merekalah yang berada di atas agama yang lurus. Di zaman Nabi Isa, orang-orang Nasara yang taat, yang patuh, yang beriman, yang beramal soleh, merekalah orang-orang yang berada di atas agama yang lurus. Namun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama lain selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ayat yang ke-58, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Ini kesimpulannya, demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad berupa ayat-ayat dan pengingat yang bijaksana. Jadi kisah Nabi Isa ini pada akhirnya menjadi pelajaran penting bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yaitu kita. Pada akhirnya kitalah yang menikmati kisah Nabi Isa alaihissalam sebagai pelajaran penting di dalam menjalankan agama kita. Ya, ai hadzal Qur'anal azim, yaitu Al-Qur'an yang agung, alladzi fihi naba'ul awwalina wal akhirin, yang di dalamnya terdapat berita orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, wal anbiya'i wal mursalin, berita para nabi dan rasul, termasuk yang barusan kita baca hingga tuntas, kisah Nabi Isa alaihissalam, kisah keluarga Imran. Huwa ayatullahil bayyinat, itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang jelas. Wa huwa alladzi yudzakkirul ibad, dan itulah yang mengingatkan hamba-hamba kullama yahtajunahu, apa yang mereka butuhkan. Wa huwal hakimul muhkam, dan itu adalah yaitu al-hakim al-muhkam, yang bijaksana, yang tetap atau yang pasti. Wasadiqul akhbar husnul ahkam, dan sebaik-baik berita dan sebaik-baik hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menjadikan kisah-kisah ini sebagai pelajaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah tentang keluarga Imran beserta Nabi Isa alaihissalam yang telah kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Masih ada sedikit
kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang bisa kita ambil pelajaran setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-59 dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Oke, silakan. Bagaimana? Iya. Pertama Nasrani, lalu masuk Islam, lalu Nasrani, lalu masuk Islam lagi. Pertanyaannya, apakah Allah mengampuni dosa-dosanya? Wallahu a'lam bishawab. Di dalam Islam sebenarnya ada hukuman yang sangat keras bagi orang yang murtad, yaitu dibunuh. Terlepas dari dia dulunya Nasrani lalu masuk Islam, lalu menjadi kafir lagi, maka di dalam Islam ada hukuman yang keras bagi mereka. Ya, jadi tidak dilihat dulunya apa, yang dilihat setelah Islam murtad. Nah, ini yang jadi masalah. Secara asal demikian. Namun ketika orang yang murtad itu pada akhirnya masuk Islam lagi, maka wallahu a'lam bishawab, jika benar-benar Islamnya itu benar atau Islamnya itu jujur, dan di sini kita nggak tahu, Allah yang maha tahu, yang kita hukumi sesuai dengan zahirnya. Ya, jadi apakah Allah mengampuni? Maka kita jawab, kalau Islamnya jujur, semoga Allah ampuni. Cuman kita nggak tahu apakah dia jujur di dalam keislaman. Ya, sekali lagi kita tidak bisa memastikan. Hanya saja kalau orang itu sudah pernah masuk Islam lalu murtad lalu masuk Islam lagi, maka wallahu alam itu ada yang janggal. Ya, seakan-akan agama dijadikan mainan. Cuma sekali lagi kita nggak bisa memvonis dia pura-pura. Tetap kita serahkan kepada Allah. Kita hukumi sesuai zahirnya. Sekarang dia masuk Islam lagi, alhamdulillah. Ya, kita hukumi sebagai kaum muslimin secara zahir. Adapun hakikat sesungguhnya wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah Allah ampuni dosanya? Wallahu a'lam. Selama dia Islamnya jujur, maka semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Itu yang bisa kita ucapkan. Baik, ada lagi yang sampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.